Salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman semua. Namo Buddhaya, Soti Hotu. Teman-teman semua yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Supinawiti. Jadi, apa sih Supinawiti itu? Dalam buku Abhidhamma karya Pandit J. Kaharudin, Supinawiti adalah proses kesadaran dalam mimpi, yaitu Kama Jawana Mano Dwarawiti yang timbul pada saat tidur. Akan tetapi, yang saya pahami mengenai Supinawiti adalah proses ketika orang dalam posisi bermimpi, ia sadar dan mampu mengingat secara detail mimpi tersebut setelah bangun. Nah, itu merupakan pengertian dari Supinawiti dari Kaharudin, dan menurut pemahaman saya setelah membaca materi tersebut. Lalu, dalam mimpi itu terdapat dua jenis keadaan, yaitu keadaan yang jelas dan keadaan yang kurang jelas. Keadaan yang jelas tentunya sampai pada proses tadara mana, dan sedangkan yang kurang jelas hanya sampai proses ke jawana saja. Lalu apa sih tadara mana dan jawana itu? Nah, tadara mana dan jawana adalah bagian dari proses pemikiran, atau dalam bahasa Pali adalah khana. Nah, itu merupakan proses mimpi. Lalu, dalam hal ini mempunyai sebab yang dapat menimbulkan mimpi. Dan terdapat 4 sebab, yaitu 1. Pubanimita. Apa sih pubanimita itu? Jadi pubanimita adalah perbuatan sehari-hari yang baik maupun yang buruk yang dapat menimbulkan kesadaran untuk bermimpi berkenaan dengan perbuatan sehari-hari. Jadi di sini saya dapat memberikan contoh bahwa ketika kita sedang bersenang-senang atau dalam menghadapi kesenangan, lalu kita memikirkan tentang hal tersebut, hal yang kita senangi tersebut, maka hal tersebut akan kebawa ke alam mimpi. Atau saya beri contoh lagi, ketika kita melakukan kegiatan pencurian, nah, dan dalam hal itu kita takut akan tindakan yang telah diperbuat, nah, maka akan kebawa ke alam mimpi juga tindakan yang tidak baik itu. Yang kedua adalah cita awarana, atau kesadaran yang melekat dalam hal-hal yang berkesan dan dapat menimbulkan mimpi berkenaan dengan hal-hal tersebut. Saya contohkan, ketika si A mengungkapkan perasaan hatinya kepada si B, dan si B menerimanya si A sebagai pasangan. Nah, maka dari itulah hal tersebut melekat dalam pikiran dan akan kebawa ke alam mimpi. Yang ketiga adalah dewa sankharana, atau bisa disebut dewa yang memberikan mimpi. Jadi dalam mimpi itu adalah dewa yang bukan yang berhak, tapi yang memunculkan mimpi tersebut. Yang keempat adalah dhatu, atau unsur. Jadi jika dhatu atau unsur dalam tubuh kita tidak normal, maka dhatu tersebut akan menimbulkan mimpi. Saya contohkan, ketika kita seharian bekerja dan badan kita terasa capek, maka rasa capek itu akan menimbulkan mimpi. Oke, sampai sekarang kita telah memahami apa itu pengertian dari Supinawiti, dan kita mengetahui sebab yang dapat menimbulkan mimpi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makhluk apa saja sih yang dapat bermimpi. Nah, jadi makhluk yang dapat bermimpi terbagi menjadi 6 jenis, yaitu pertama adalah Jukati Ahetuka Pugala, akan tetapi tidak termasuk makhluk neraka. Mengapa demikian? Karena makhluk neraka terkena siksa setiap saat sehingga tidak ada waktu untuk bermimpi. Dan yang kedua adalah Sugati Ahetuka Pugala. Yang ketiga adalah Dwi Hetuka Pugala. Yang keempat adalah Ti Hetuka Pugala. Yang kelima adalah Sotapana, dan yang terakhir adalah Sakadagami. Nah, mengapa 6 makhluk itu yang dapat bermimpi? Karena rupa Brahma, Anagami, dan Arahat tidak dapat bermimpi. Mengapa demikian? Karena beliau telah terbebas dari kamaraga, atau bisa disebut terbebas dari nafsu indria. Nah, sedangkan makhluk yang dapat bermimpi adalah makhluk yang masih mempunyai kamaraga atau nafsu indera tersebut dan memiliki kama canda atau kesenangan dan kepuasan dalam nafsu. Baiklah teman-teman, itulah yang saya sampaikan pada video ini tentang materi Supinawiti. Semoga teman-teman semua bisa paham dengan materi yang saya sampaikan. Akhir kata dari saya, Namo Buddhaya, Sotihoto.